Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal usaha topi dengan tema COVID. Kami lakukan proposal ini untuk pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan guru pembimbing kami, Ibu Septika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari Ahmad. Saya Ahmad Hida Pratama, absen 1. Saya Muhammad Rian Baras, absen 20. Saya Muhammad Rafi Darmawan, absen 25. Saya Sri Kandila Rasati, absen 33. Dan saya Syaraf Adi Putraganto, absen 34. Di proposal usaha kali ini, kita akan membahas 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Untuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sebagaimana yang kita ketahui, virus COVID-19 terus menyebar dan terus berevolusi menjadi varian yang baru. Masyarakat, terutama di Indonesia, wajib mematuhi protokol agar tercegahnya terinfeksi virus COVID-19. Saat ini, menggunakan topi kombinasi dengan masker sedang menjadi tren baru terutama bagi anak muda Indonesia. Maka dari itu, kami selaku perusahaan PT Topiku Indonesia memiliki ide dengan membuat topi inovatif yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan produk Topiku Indonesia produk topi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan menjadikan produk Topiku Indonesia produk yang mampu bersaing dan berkembang di tingkat nasional. Misi kami adalah menciptakan produk yang memiliki kualitas yang tinggi sekaligus fungsional, memilih segmen pasar sesuai dengan analisa data yang kami peroleh secara terinci, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan kita membuat produk-produk ini adalah supaya terciptanya efisiensi, tapi tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri dari sinar matahari, namun juga untuk menghindari terinfeksinya kita dari virus corona. Terus juga untuk belajar mencari keuntungan yang optimal, menambah pengalaman berwirausaha, melatih diri kami untuk menjadi wirausaha yang lebih baik, dan untuk menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus selalu berinovatif dan semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bab 2 yaitu pembahasan. Data perusahaan, nama perusahaan kami yaitu Topiku Indonesia. Bidang usahanya bergerak dalam bidang pakaian dan aksesoris. Produk usaha kami yaitu topi atau headwear. Alamat perusahaan kami di Jalan Gunawarman nomor 37, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Untuk nama produk kami kita mengambil produk dengan nama Topiku Jaga Prokes dengan Style. Kami terinspirasi dari matematika, lebih tepatnya pada simbol V, di mana V melambangkan 180 derajat, yang berarti keadaan sekarang yang berbanding terbalik secara 180 derajat. Kemudian 2V berarti 2 dikali 180 sama dengan 360 derajat, yang melambangkan dunia. Sehingga Topiku melambangkan keadaan dunia saat sekarang dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk slogannya, kita mengambil kalimat jaga prokes dengan style. Jaga prokes ini dimaksudkan saat kita berpergian, kita tetap memakai face shield atau masker. Tetapi tidak merupakan style karena Topiku memiliki berbagai macam desain dan motif. Bagian selanjutnya, kami akan menjelaskan biodata pemilik perusahaan ini. Dimulai dari saya, Syaraf Adi Putraganto. Saya bekerja sebagai Marketing and Sales Executive. Saya lahir di New York, Amerika Serikat, 22 Januari 2004. Alamat rumah saya berada di Jalan Nusa Indah 10, nomor 1 Cinangka, dan nomor telepon saya adalah 08119 10 114. Email saya rafi.ganto@gmail.com. Job desk saya yaitu mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, melakukan promosi produk, memasarkan produk, memperkenalkan produk dan atau jasa kepada konsumen, membuat rancangan program pemasaran, menjaga hubungan baik dengan konsumen, mencari konsumen baru, mencari informasi tentang pesaing, dan juga melakukan negosiasi terhadap konsumen. Selanjutnya saya Ahmad Hida Pratama. Pekerjaan saya desain kreator, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Maret 2004, alamat Jalan Swadaya DDN 1 nomor 16, nomor HP 0858 71125917, dan email saya ahmadyuda124492@gmail.com. Pekerjaan saya menciptakan desain yang sempurna, menyampaikan pesan berupa jasa atau produk perusahaan kepada masyarakat,
memposisikan diri sebagai pemecah masalah, menciptakan desain yang informatif dan komunikatif, serta selalu kreatif dan memiliki wawasan baru. Nama saya Muhammad Ryan Baras, saya menjabat sebagai komisaris. Saya lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 2004. Alamat saya Jalan Muhammad Kafi 2, nomor 3B, nomor HP saya 0896 1746 7177. Email saya yaitu ryanbaras@gmail.com. Salah satu job desk saya yaitu mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPM. Nama saya Sri Kandila Rasati. Saya di sini bekerja sebagai admin gudang. Saya lahir di Jakarta tanggal 24 Maret 2004. Alamat saya Jalan Damai Musyawarah nomor 2 Pondok Labu Cilandak. Nomor HP saya 087886645332. Email saya emailnya kandi@gmail.com. Nah, saya sebagai admin gudang melakukan penerimaan akan permintaan dan pesanan untuk gudang, mengurus data-data pengiriman, menjaga kualitas layanan pengiriman, memproses dan menyiapkan barang, dan melakukan fungsi pencatatan perjalanan keluar masuk barang. Nama saya Muhammad Rafi Darmawan, jabatan saya di perusahaan ini Business Analyst, tempat tanggal lahir Jakarta 30 November 2003, alamat Jalan Tridarma Utama 2, nomor HP 081382275772 dengan email mrafli930@gmail.com. Pekerjaan yang saya lakukan di perusahaan ini adalah melakukan analisa perilaku konsumen dan data pasar, melakukan analisa struktur organisasi, melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi, melakukan monitoring serta evaluasi data, memberikan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu, dan membantu project manager dan tenaga ahli. Jenis produk. Topi merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan sinar matahari baik karena silau atau karena panas. Macam-macam yang telah ada yaitu topi kasual, bucket, dan lainnya. Tapi pada zaman sekarang ini tidak hanya digunakan untuk menghalau sinar matahari, tapi digunakan sebagai pelengkap model yang mendukung penampilan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari pemakai topi yang menggunakannya di dalam tempat-tempat seperti mall dan kafe. Berhubung dengan COVID-19 ini, maka kami memilih produksi untuk jenis topi yang berhubungan dengan COVID-19. Desain 1, yaitu topi ini merupakan topi yang berbentuk peci dan merupakan topi yang multifungsi. Topi ini dapat digunakan saat beribadah di rumah, namun bisa digunakan juga untuk beribadah di luar, namun tetap menjaga prokes. Desain yang kedua, yaitu topi merupakan topi dari jenis bucket hat produk Topiku Indonesia yang kami modifikasi dengan menambahkan face shield sepanjang 10,63 inci. Topi ini tidak hanya fashionable, namun juga fungsional agar kita aman dari virus COVID-19. Desain yang ketiga ini berasal dari baseball cap. Sama seperti desain sebelumnya, di sini kita menambahkan face shield berukuran 10,63 inci. Kenapa kita memakai baseball cap untuk desainnya? Karena topi ini paling sering digunakan untuk semua kalangan di Indonesia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Desain keempat, topi stay at home ini adalah topi yang membawa rumah kemanapun kamu pergi. Topi ini bersifat lebih simbolik daripada fungsional. Tujuan memakai topi ini adalah untuk mengingatkan orang-orang di sekitarmu bahwa mereka harusnya berada di rumah. Topi ini juga bisa menutupi maskermu yang jelek. Produk terakhir yang dibuat PT Topiku Indonesia adalah topi baseball dengan tambahan rantai di sisi topi. Rantai tersebut digunakan untuk mengaitkan masker medis. Jadi setelah berpergian, masker medis tersebut tinggal dilepas dan diganti dengan masker medis yang baru. Tidak termasuk masker. Selanjutnya ada aspek pemasaran, segmen pasar, dan target pasar. Yang pertama ada demografis. Produk yang kami ciptakan ditargetkan untuk masyarakat kalangan remaja, anak muda, dan dewasa usia 21-26 tahun. Psikografis, produk ditargetkan untuk masyarakat yang memiliki ketertarikan atau hobi di bidang fashion, namun juga ingin merasa nyaman dan aman ketika keluar rumah. Yang ketiga ada segmen minat. Produk kami memiliki varian yang berbeda-beda dengan tingkat fungsional yang berbeda-beda. Yang keempat ada geografis. Produk kami targetkan untuk daerah yang memiliki minat fashion yang tinggi seperti Jakarta Selatan. Strategi pemasaran kita yaitu produk dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang terkesan, mengenalkan produk kepada orang-orang kita kenal seperti keluarga, teman-teman, kerabat lainnya, endorse kepada selebgram atau influencer, posting produk di sosial media, mengadakan giveaway, mengadakan bazar, melakukan video marketing, dan promotion point of purchase, yaitu kayak menyediakan titik pembelian yang nggak permanen untuk promosiin produk.
Untuk aspek pemasaran, kami juga ada media dan alat promosi. Media dan alat promosi yang kami gunakan yaitu pertama ada media sosial, di mana kita ada akun Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Kita juga melakukan promosi melalui siaran televisi, website-website, radio, endorsement, brosur, spanduk, dan kami juga memiliki online shop yang ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Amazon. Bahan baku dan proses produksi. Bahan baku yang kita gunakan ada topi, benang, kain, face shield, masker kain, dan rantai. Proses produksinya yaitu pertama pemilihan bahan topi, kedua pembuatan desain topi, ketiga menentukan model topi, keempat pemotongan bahan, kelima proses bori dan penyablonan, nomor 6 proses jahit, lalu finishing, dan terakhir yang pengemasan dan pengiriman. Analisis SPOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, bahannya berkualitas tinggi dan nyaman untuk dipakai. Yang kedua, terlihat modis untuk dipakai. Yang ketiga, melindungi pemakai dari COVID-19 dan virus-virus lainnya. Yang kedua, ada weakness, kelemahan. Cara mencucinya lumayan rumit dan memakan waktu. Yang kedua, gerah jika dipakai saat siang hari. Dan terakhir, tidak tahan air. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pada masa pandemi ini memungkinkan banyak orang yang ingin aman namun tetap berfashion. Dan yang kedua, banyak penggemar fashion yang butuh topi yang keren sekaligus melindungi diri. Dan untuk yang terakhir ya analisis SWOT yaitu threats atau ancaman, di mana krisis ekonomi yang sedang melanda negara Indonesia merupakan salah satu threats bagi produk kami. Yang kedua, jika pandemi ini berakhir, topi ini tidak memiliki fungsi sepenting saat pandemi sekarang ini. Perhitungan HPP. Jadi kami membeli bahan baku untuk 10 unit per desainnya. Desain pertama yaitu ada peci 20.000 dikali 10 unit sama dengan Rp200.000, masker kain 5.000 dikali 10 unit jadi Rp50.000. Jadi total untuk desain satu yaitu 250. Untuk desain kedua, harga topi berharga 20.000 dikali dengan 10 unit maka menjadi 200.000 dan face shield-nya itu sendiri seharga 7.500 maka dikali 10 unit menjadi 75.000. Maka total untuk desain 2 adalah Rp275.000. Untuk desain ketiga, kita membutuhkan topi dan face shield. Topi seharga 20.000 dikali 10 unit sama dengan 200.000 dan face shield 7.500 dikali 10 sama dengan 75.000. Total yang dikeluarkan Rp275.000. Untuk desain keempat, kita pakai model genteng untuk topinya. Seharga 25.000 kali 10 unit, jadi 250.000. Dan kain desain rumah untuk di depannya, harga 5.000 kali 10 unit, jadi 50.000. Jadi totalnya 300.000. Untuk desain 5, ada topi seharga 20.000 untuk 10 unit, menjadi 200.000, dengan rantai seharga 6.000 untuk 10 unit, menjadi 60.000. Totalnya 260.000. Total semua desain adalah 1.360.000 untuk 50 desain. 50 unit. Nah, tenaga kerja yang kita pakai, tenaga kerja yang kita pekerjakan yaitu 3 orang, masing-masing kita bayar 100.000, jadi 3 kali 100.000 itu 300.000. Biaya overhead pabriknya, biaya sewa itu 200.000, biaya listrik 150.000, jadi ditambah jadi 350.000. Nah totalnya dari bahan baku, tenaga kerja sama biaya overhead pabrik jadi 2.010.000 per 50 unit, jadi 40.200 per unit. Nah kalau misalnya keuntungannya kita ambil 35%, harga jualnya jadi 40.200 kali 135%, jadi 54.270, tapi kita buletin jadi 55.000. Perhitungan harga jual. Modal topi Rp20.000, face shield atau masker Rp7.500, jasa jahit Rp15.000. Totalnya menjadi Rp42.500. Penjualan, rencana harga jualnya Rp55.000, lalu profit, harga jual dikurang modal, totalnya jadi Rp12.500. Persediaan stok produk. Ada total 5 desain yang kita buat. Sampai saat ini stok produk per desain ada 10 topi. Untuk budget, anggaran yang kita must have adalah 2.010.000. Sementara anggaran yang nice to have adalah 3.510.000. 1.500.000 untuk promosi dan distribusi. Untuk menghitung BEP atau break even point, biaya tetap dibagi harga jual dikurang variable cost.
Biaya tetap kita 2.010.000 dibagi harga jual 55.000 dikurang variable cost 40.200 sama dengan 2.010.000 dibagi 14.800. Jadi kita harus menjual 136 unit. Dan bab yang terakhir yaitu pada bab penutup. PT Topiku Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion, clothing, dan juga aksesoris, di mana kami menawarkan beragam jenis produk topi dengan kualitas yang terbaik. PT Topiku Indonesia siap melayani pelanggan baik secara online, jarak jauh, maupun secara langsung melalui lokasi-lokasi franchise kami. Kami selaku penulis dan pengurus PT Topiku Indonesia memahami bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami menerima saran dan kritikan dari pembaca dengan senang hati dan terbuka. Saran dan kritikan ini bertujuan untuk mengevaluasi untuk proposal dan proyek ke depan kaminya. Sekian presentasi singkat dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.